Kalau sampai membaca kitab hadis, mereka-mereka yang sukses dan paling banyak menghafalkan hadis sampai ribuan itu nggak lepas dari 7 orang ini. 7 orang ini minus Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada sahabat yang bisa mengalahkan nama 7 orang ini. Yang pertama adalah sinten? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau sampean pernah baca dalam kitab mustalah hadis itu kan ada nadzoman. Pripun nadzoman itu? Al-muksiruna fi riwayatil khabar Abu Hurairah yali ibnu Umar wa Anasun wa Bahrun kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Para sahabat yang dijuluki al-muksiruna fi riwayatil khabar, para sahabat yang bergelar ribuan menghafalkan hadis, itu peringkat pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertama, yalih ibnu Umar, nomor 2 Abdullah bin Umar, nomor 3 wa Anasun, Anas bin Malik, wa Bahrun, Abdullah bin Abbas, kal Khudri, Sa'id al Khudri, wa Jabirun, Jabir bin Abdullah, sing terakhir wa zaujatun Nabi. Abu Hurairah itu mendapatkan ilmunya kembali karena pada suatu ketika iki Kanjeng Nabi ya takonlah ngetes Abu Hurairah wis pirang tahun kon dadi ashabus sufah manggon emperan mondok lah. Ya alhamdulillah ini pun bertahun-tahun. Terus saiki kon bertahun-tahun manggon nang kene iki berapa ribu hadis yang kamu hafalkan? Ya alhamdulillah Kanjeng Nabi kula mondok 9 tahun itu alfian ical sedaya. Tidak ada satu hadis pun yang pernah didengarkan dari Rasulullah diingat oleh beliau. Cara gampangane wong saiki dirungokno kuping tengen metu teko kuping kiwa. Pirang-pirang tahun belajar gak oleh apa-apa. Gak usah khawatir. Jono kuncine gawe dongkrak atau gawe bandrek kebuntuan zaman dalam mencari ilmu. Pada saat itu Rasulullah langsung dawuh, ya Abahir. Abu Hurairah itu paling seneng kalau dipanggil Hurairah. Karena apa? Karena nama itu diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kucing cilik. Kalau Sayyidina Ali itu paling senang kalau dipanggil dengan ya Aba Turab, bapak debu. Karena ketika itu Sayyidina Ali ketika pulang, Sayyidah Fatimah Sari masuk ke rumah ternyata sudah malam dan nggak enak, mengetuk pintu itu Sayyidah Fatimah sudah istirahat. Akhirnya Sayyidina Ali tidur di depan dalamnya. Ya nak emperan misalnya tadi sampai Rasulullah datang langsung digugah dengan Rasulullah, ya Aba Turab kum. Jadi sahabat itu punya ciri khas, beliau ini paling senang kalau dipanggil dengan julukan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara saiki ana kiai nyeluk santri iki bapake wedhus gelem mau enggak sana. Mboten nggih. Abu Hurairah itu yang gawe serban mesti ditaplak contoh lah. Ya Abahir, kasihan Rasulullah untuk Abu Hurairah. Lah iya arek cek pinter iki nek perang-perang tahun mrene gak iso apa-apa. Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, ubsut lidaka, gelaran serbanmu. Serban itu digelar di hadapan Rasulullah begini. Digelar begini. Lalu apa? Fagharafa biyadiya syarifah. Kan Nabi itu seperti mengambil sesuatu. Siji, loro, telu.
Fadhummahu, Abu Hurairah rangkulan serban itu. Akhirnya serban itu dirangkul oleh Abu Hurairah. Jadi nek ono santri arepe ujian kok gak patek sinau, terus kita apa ditatap-tatap bathuke kira-kira sana tinggi. Kira-kira ngoten. Ngapal Quran gak iso tatap-tatap bathuk yo. Insyaallah oleh barokah ketatap iki ilmune mlebu kabeh. Allahumma amin. Yang terjadi apa? Setelah kisah seperti ini yang di luar akal manusia, mosok iso transfer ilmu dengan cara seperti itu. Ini sesuatu yang misteri ilahi. Mumpung guru dijaluk tak kan. Niki baru kayak Abu Hurairah asale kosong kok teh terus ono ngene kan. Apa yang terjadi? Langsung Abu Hurairah itu dawuh, "Fa wallahi walladzi nafsi biyadihi ma nasitu haditsan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'du." Sumpah demi Allah, walladzi nafsi biyadihi. Setelah kejadian itu tidak ada satu hadis pun yang dulu pernah aku dengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang aku lupakan. Mulane barokah ini Abu Hurairah menjadi pakar dalam meriwayatkan hadis. Sama yang ngono. Nek arepe boyong jilbabmu gawe bunyai. Bunyai niki serban kula, niki jilbab kula, tapi aja kosongan enteng. Ini sangat penting. Duh, hadis-hadis semacam ini kira cara Wahabi itu dianggap maudhu, apa yang palsu. Kalau kita percaya, karena kenyataannya dicari dari dan digolek model pembelajaran kayak apapun, orang apal hadis ribuan itu sangat sulit. Angel. Sampai hafal berapa ribu hadis? Satu sih gak karuan. Paling notek setidaknya santri itu hadis apal satu hadis yang berupa innamal a'malu binniyat. Wis iku jelas kabeh apal ini. Wis iku mesti ya cuk lodong lah jangan sing diapalno. Di antara beberapa sahabat termasuk Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas niku juga karena barokah faktor doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi madonga Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah Abdullah bin Abbas ini fasih dan pandai dalam ilmu tafsir. Sehingga tafsir Ibnu Abbas itu menjadi rujukan beberapa ulama. Belajar ilmu bertahun-tahun, jika ada kebuntuan, nggak usah khawatir. Senjata zaman adalah meminta restu kepada guru, meminta restu kepada masyayikh, kepada teman-teman sampean semuanya. Insya Allah oleh barokah itu ilmu yang dulu pernah kamu pelajari mungkin lupa saat ini akan kembali lagi. Allahumma amin. Syarat siji gak kesusu rabi menurut saya. Anak-anakku sekalian, orang yang mencari ilmu atau orang yang berilmu ini merupakan peringkat nomor 1. Al-alim itu mendapat prioritas nomor 1 untuk masuk surga. Kepingin mlebu surga mboten? Kepingin mboten? Waru'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok kapan dina kiamat? Idza kana yaumul kiamati yu'ta bi arba'ati nafarin. Tidak kapan besok dina kiamat, Mbak? Yu'ta bi arba'ati nafarin. Ada 4 orang yang akan dihadapkan inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal 'adzab.
Ngene mau ya tak delok hadis soalnya aku harus lali apa lo langsung begitu dikongkon saya tadi itu sedane gak budal mrene dipawokso di istri saya ayo nang langit tak ono apa salah ayo ternyata dibungkon ngisi ngerti kon gak gelem budal tunggu nang ngomong sing terus terang tapi ya mergo karena istri saya dan ini merupakan zaujatun sholihah ya gimana nanti akan saya terangkan hadisnya untuk istri saya. Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal azab. Ketika besok pada hari kiamat, besok ada 4 orang akan dipanggil di depan pintu surga tanpa melihat hisab dan tanpa melihat azab. Saman kepingin boten? Mudah-mudahan kita termasuk diantaranya. Allahumma amin. Ya Allah, siapa 4 ini? 4 ini siapa? Jelas santri pondok Putri Raudhah masuk. Allahumma al-awwalu al-alim. Pertama itu adalah al-alim. Tapi alladzi ya'malu bi'ilmihi. Orang berilmu dan menggunakan ilmunya. Nomor 2 wal hajj alladzi hajja bi ghairi amalil fasad. Nomor 2 ini wong haji sing nglakoni haji tanpa melakukan pelanggaran apapun yang bisa merusak pada sahnya haji. Sing nomor 3 itu asyhad alladzi qutila fil ma'rakah. Orang mati syahid yang terbunuh di medan perang. Yang keempat, nomor 4 ini paling buncit tapi berpotensi mbalap nomor 1. Berat ini. Iki kira-kira sing hanya pada saat Gus Muhammad tok ini. Allahumma. Sing nomor 4 itu siapa? Wasakhiyu alladzi iktasaba malan halalan fa anfaqahu fi sabilillah bi ghairi riya'in. Wes wong 4 diculuk kabeh. Alim nggih. Nggih Gusti, Al-Hajj nggih. Asyhad siap. As-sakhi jeragan bos kene. Oke. Niki nggih hadamin sihati lho ya. Yo gak ono kok tulis golek nang hadis oke kok. 4 orang ini ketika di depan surga, pintu surga, jeneng mlebu surga mesti rebutan. Fayunazi'u ba'dum ba'dan lidukhulil jannati awalan. 4 orang rebutan, sapa sing mlebu dhisik nang surga? Saling berebut 4 orang ini. Aku sik gak, aku sik gak. Aku sing syahid ora, aku sing jeragan, rebutan geger. Fayunazi'u ba'dhum ba'dan lidukhulil jannati awalan. Saling berebut masuk pintu surga. Siapa yang pertama masuk surga? Berhubung ngerti wong papat wong karek mlebu kok geger ae. Akhirnya Gusti Allah itu fa arsalallahu ilaihim jibril liyahkuma bainahum. Gusti Allah itu ngutus Jibril. Jibril iku paranono nang ngarepe gerbang. Arek papat tuh eker ae. Takonono siji-siji. Kok mereka semua saling mengklaim kok lebih berhak untuk masuk ke surga. Akhirnya Jibril turun dan fasa'ala syahidan. Si tatangane sapa? Iki Said. Hit Said ngene. Hit Said. Ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannati awalan. Syahid, apa yang kamu perbuat ketika di dunia sehingga kamu itu ingin masuk surga pertama kali? Jawabannya Syahid itu nopo?
Loh, malaikat Jibril kutiltu fil ma'rakati liridallah. Loh, kula niki dipateni ketika perang, dan saya perang ini karena untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dijawab ngene iki malaikat Jibril iku, malaikat Jibril kok debatan mesti menangi. Hei, mimman sami'ta hadza thawab, atau dalam teksnya itu mimman sami'ta thawabas syahid. Ini teksnya. Mimman sami'ta thawabas syahid. Syahid, sampean kok ngerti ganjarane mati syahid koyo ngono teko endi? Minal ulama, saking para kiai. Langsung malaikat Jibril iki nyentak, ikhfadil adab, jogon tata kramamu. La taqaddam ala muallimika, ojo ndisi gurumu. Jadi nek delok hadis iki potongane sampean mbek Kyai Ali disuruh Bu Kyai Ali dhisik gak iso balap sampean. Endi kon santri rodo sik keri jene sik mari sapu baru sampean. Lha iki malaikat Jibril langsung ikhfatil adab, sing tata krama kan. Ternyata adab itu sampai di surga akan dibawa terus oleh manusia. Ikhfatil adab, jaga tata kramamu. La taqaddam ala muallimika, ojo ndisi gurumu. Engko nek wis gurumu melek gandolo. Lah nek delok teko hadis iki sampean mlebu swarga ya marini gurune sampean. Mari Mbah Yai Ali, ibunya Haji Aisyah, terus aku sik terusan ya. Terus bojoku, terus Gusmat, baru Pak Rohim ini barisan ketiga. Guru-guru sing liyane terus baru sampean. Nah, ikhfadil adab. Ini jelas ini. Malah nih santri hebatnya kaya apa itu pun tidak akan bisa mendahului gurunya. Bener apa yang disampaikan oleh Ustadz Rohim tadi, menjaga tata krama itu penting. Sama kalau punya suudon sedikit saja atau merasa lebih baik dari gurunya, itu pasti anak malati, anak kualati. Sama Alfiah iku piye? Cilik apa enggak? Di bait kelima ketika biwari sukti faikotan lah iku B nazam pertama nih awalnya bagaimana? Wong tas sudah kok lali ini perlu dikalungi serban ini. Bagaimana? Wawa bisa haizun. Nah, dia tuh merasa ini lebih baik daripada alfinya guru saya. Ternyata terus macet. Inspirasinya di pikirannya beliau Imam Ibnu Malik ini langsung macet. Kok macet gini yo? Sangat tak tulis. Ternyata beliau telah gara-gara merasa lebih baik dengan alfianya gurunya. Hanya jalur sepuro dengan membaca Fatihah atau apa. Ternyata beliau mengakui nek alfiah guruku tetap lebih utama, lebih daripada alfiah saya. Padahal di kentek menutup itu langsung afatnya terhadap ilmunya. Sehingga santri hebatnya kaya apapun tidak akan bisa pernah mengalahkan gurunya. Dalil itu mau. Ini hadisnya Kanjeng Nabi loh. Para anak-anakku sekalian, sama nih digembleng nanggone pondok pesantren. Wis dingertekno ilmu agama. Tugas sampean hanya satu, supaya mengamalkan ilmu yang pernah sampean dapatkan di pesantren tercinta ini. Tadi pesennya Abah, Ramadan gak usah mulih. Siap nang boten? Wajib. Sampai nek Ramadan mulih iku eman. Sak pol-pol eman. Ramadan kurang satu minggu lagi. Terus kita gembleng kemampuan dan ilmu kita di pondok pesantren. Sebelum sampai nanti diterjunkan di masyarakat.
karena masyarakat itu menanti kehadiran sampean, bidadari surga. Allahumma angel zaman sekarang ini golek wong sing gelem ta'allum napa fiddin. Karena ilmu sing dianggap ambek Gusti Allah itu untuk peringkat pertama adalah fiddin agama. Ilmu itu kalau dalam kitab Ihya terbagi menjadi dua, fardhu ain dan fardhu kifayah. Ya, sehingga sampai namanya pondok ini jangan merasa puas. Orang kalau merasa puas dengan ilmunya menandakan dia jahil. Nah iso meskipun sudah tamat kurang puas. Setelah tamat kelas 3 aliyah, kalau bisa ilmunya dimanfaatkan langsung dengan cara mengabdi 1 atau 2 tahun. Sing tamat teko aliyah tadi dintani setahun 2 tahun nggih yai kula ndaraken kula tak khidmat madrasah Ar-Raudhah 1-2 tahun kali nunggu jodoh ngono lho. Sapa ora jika khidmat setahun mesti dijaluki wong. Nah, alhamdulillah. Jangan merasa puas dengan ilmu kalian. Nek iso terus berupaya setiap hari bertambah ilmunya. Kok ono santri leleh tenang. Salah sing iki sing ngaji wis sak isone. Saya karepmu, saya karepmu. Iki seseorang yang tidak berkualitas sama sekali, jauh dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza ata alayya yaumun, dawuh Kanjeng Nabi, ketika suatu hari datang, la azdadu fihi ilman, yang pada hari itu ilmuku tidak bertambah. Ilmu yang bagaimana? Yuqarribuni ilallah, ilmu yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah. Dawuh Kanjeng Nabi apa? Nek ana arek santri model ngene iki melalui beberapa hari di pondok pesantren dengan tenang-tenang, akeh turune ambek ngajine, ditakoni kancane lapo kon turu ae nang pondok. Duh, aku gak turu, aku iki melok cara ibadah Ashabul Kahfi. Waduh, oh pinter jawab santri. Soalnya kan kula kuwadah lari niku. Dadi ngaji nang pondok iku cek kait Al-Fatihah langsung dasi ning kula. Tangi-tangi Allah alam bisawab. Ini gak kerasa marah-marah nentang di wisuda. Akhirnya wisuda tak juleki wisudawan Ashabul Kahfi. Soalnya nampun akeh turune daripada ngaji. Yes gak apa-apa lah. Syukur ke nampun pesantren. Idza ta'ala yaumun la azdadu fihi ilman. Ketika saya melewati hari demi hari, ternyata hari-hari yang saya lewati itu la azdadu fihi ilman. Ilmuku gak bertambah sama sekali. Malahnya dalam hadis ini iku digawe nadoman kelas 1 di kitab Alal itu dalam taklim, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan wasbah buhuril fawaidi. Nah isa wa kun mustafidan, kun ono syariku mustafidan, selalu menambah faedah, mencari faedah, mencari tambahan ilmu. Yang minimal seumpama ilmunya itu tidak bertambah dengan usahanya dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dawuhnya Rasulullah? Fala burikali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Maka pada hari itu, hari-hari yang aku lewati dan di situ saya tidak pernah menambah sedikit pun ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fala burikali, tidak ada abeblas aku jadi wong pada hari itu. Mulane anak-anak yang masih melanjutkan di pondok pesantren Putri Ar-Raudhah ini harus semangat belajar, harus semangat ngaji. Masalah kok tengah-tengah ngaji kok keturun gak ikut takdir Gusti Allah. Jenenge santri ku pinter alasan. Mulane sampean digembleng di pondok pesantren ini pasti suatu ketika akan membawa manfaat.
nemen manfaatnya. Nanti ketika terjun di masyarakat sama akan merasakan. Dhisik iku santri ini gak tahu belajar belas nang pondok. Ya ada pas kapan ngaji diobrek kiai baru ngetong ngaji. Nek pas kiai ini gak ngobrol ya dia gak ngaji. Wae ada kegiatan kreasi santri ya gak melok. Gak pernah ikut lomba khitobah, gak pernah ikut lomba pidato dan lain-lain. Akhirnya santri ini pulang ke desanya karena warga desa itu awam. Ada santri pulang, ayo kita undang sebagai pembicara. Wes diundang santri ini mau. Santri ini diundang. Dan dilalah waktu diundang itu acara 17 Agustus. Golek hadis Kanjeng Nabi yang menjelaskan 17 Agustus gak ono. Iki nggone nang kitab endi? Buang santri. Buang santri. Akhir apa? Tapi santri aja ditiru ya. Alhamdulillah untuk menginjak acara inti saudara ustazah sopo ono jenenge Mahfudzoh ana kene wis fulana alumni Pondok Pesantren Putri untuk memberikan tausiah terkait 17 Agustus 45. Bingung, waduh gol hadis nanti yo tak kayak hadis binamal amalu dunya di kamado jika hadis anadzafatul iman di kamado bingung. Akhirnya begitu dipanggil itu, alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kalian tahu nggak saya berdiri di sini? Tidak. Kalau kalian tidak tahu percuma saya ngomong assalamualaikum. Mudun santri. Jalurnya gak kena nakal. Meneh diundang meneh sama ditakoni Ibu Nyai. Tahu apa tidak? Tahu. Diundang meneh. Bunya iki mau diundang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan sedaya niki semrap mboten niat kula ngadeg mriki semrap. Alhamdulillah aku guru ngomong sampeyan sing ngerti. Pun cekap semanten assalamualaikum. Lurah iki bingung. Lha iki oleh santri gak gelem ngaji, gak gelem latihan nang pesantren. Akhirnya tahun ketiga diundang lagi Bunya tadi. Pak Lurah dikumpul engko kok ditakoni sisih kulon ngomong semerap, sisetan mboten semerap. Wis. Pidato meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek jenengan semerap mboten tujuan kula ngadeg teng mriki. Semerap. Mboten. Alhamdulillah. Sing mboten semerap takok sing semerap nggih. Assalamualaikum. Iki soal dhisik pondok nduwuh ablek. Ojo kaya ngene ya. Iki dhisik sale ngono ndablek. Lah sampean yang pernah merasakan ndablek ngene iki, merasa bersalah terhadap gurunya, mumpung belum meninggalkan pondok pesantren, njaluk ridho nang guru sampean. Njaluk barokah nang guru sampean. Manut ambek guru sampean. Ojo mulih ya gak usah mulih. Nang pondok ae ya nang pondok. Apalagi tadi sudah disampaikan santri-santri meskipun libur nggak boleh pulang. Sama dengan tak beras sekarang juga nggak ada libur. Wes gak usah nemen-nemen di corona. Wedi yo mati, gak wedi yo mati. Tapi sing gak pati wedi rada suwi gitu. Sing kewedian iki sing keneng-meneng. Sehingga di tak beras ini meskipun libur tetap masuk dan dibuat ngaji. Dan alhamdulillah sampai hari ini ribuan santri ya gak ada yang terkena COVID-19. Tapi waktu di Sambang ke Kapolda, waduh maskeran, difoto koran kok yoyo pesantren tangguh. Tapi kalau di dalam keadaan itu satu masker dibakar 5 kelan putra ya. Gantian, ya gak apa-apa. Oh nek ngono corona iku wedi karo santri. Allahumma amin. Sebentar lagi kan Ramadan. Eman nek sampean mulih nang omah paling lapor, nyekel HP, WA, buka YouTube,
delok TV kelawas-kelawas gelendangan. Ya, nggih mboten. Ya dawuh Abah Ali Marzuki ngaji nang ngene pondok pesantren. Tak beres itu ngajinya sampai tanggal 18. Yang sampai nang kene ya minimal tanggal 17 di Buta Petana. Karena bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mengejar seperti ibadahnya para nabi. Kesempatan sampai untuk menyalip derajatnya Nabi Musa alaihis salam. Mulai aku cocok santri Ramadan ndak usah pulang. Mulai nih ibu ain tanggal 17. Niki dalam sebuah hadis waruya an Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam niku ketika munajat dengan Allah Subhanahu wa taala niku dawuh ngeten, ya Rabbi wahai Tuhanku, hal akramta ahadan misla akramtani haitsu asma'tani kalamaka. Ya Allah Tuhan kula, hal akramta ahadan, apakah panjenengan ini memberikan sebuah kehormatan terhadap seseorang seperti panjenengan memberikan kehormatan kepadaku, sekiranya saya bisa mendengar dawuh panjenengan. Nek ten Al-Qur'an iku didhawuhna wa kallamallahu Musa taklima. Kita mau taklima didhawuh temenan. Itu merupakan sebuah penghormatan yang luar biasa. Ono santri kok dijak ditimbali kene dijak ngomong. Iku mesti langsung dasi gede. Ono santri ada rakyat biasa dipanggil presiden dijak ngomong. Itu penghormatan apa penghinaan? Penghormatan. Dan Nabi Musa menghadapan penghormatan seperti itu. Nabi Musa iki ono ta sing koyo aku. Apa dawuhnya Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, wahai Musa, innali ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman. Musa, aku iki duwe hamba sing hamba-hambaku ini akan aku keluarkan besok pada akhir zaman. Fa'ukrimuhum bi syahri Ramadan, dan aku telah memberikan penghormatan kepada dia dengan adanya bulan Ramadan. Fa'idzab yadhat syafahuhum, ketika niki sebelum teks niku faidza somat ummatu Muhammadin wabyaddat syafahu, ketika umatnya Muhammad itu berpuasa dan lambene ketok garing, gak ngombe mulai jam 4 sampai jam 6 itu mesti lambene garing. Gini mboten? Niku wangi bagikan rihul miski, tapi aja semprot-semprot nang kancamu wisik. Aku duwe hamba ini akan aku keluarkan besok pada akhir zaman. Dan ketika umatnya Muhammad melakukan puasa Ramadan, wabyaddat syafahuhum, lambene garing mergo gak ngombe. Wasfarrat alwanuhum, niki kulitnya niku pucet, enggak mangan ya, boten mangan.
arfa'u tilkal hujubah, aku hilangkan aling-aling yang memisahkan antara aku dengan umat Muhammad. Dawuh Allah, wahai Musa, ketika aku berbicara kepada kamu, sesungguhnya jarak baini wa bainaka, jarakku sampai jarakmu Musa itu 10.000 hijabin. Jadi 70.000 hijab baru Nabi Musa itu mendengarkan kalamullah. Jaraknya itu 70.000 hijab. Ma banal hijab ini, wallahu alam, gak ada yang tahu berapa di antara hijab itu. Tapi di sana diterangkan 70.000 hijab. Jauhnya luar biasa. Lah iki lho Musa, iki nek kapan umat Muhammad poso, iki tak ilangi. Tidak ada jarak antara aku dengan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, mulane Nabi Musa niki dalam sebuah riwayat nanti dawuh, andekan aku diberi memilih antara menjadi Nabi Bani Israel dengan umat Muhammad, niscaya aku akan memilih menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mulane kesempatan dalam menggapai bulan Ramadan, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Kepala Madrasah Bapak Ustadz Rahimin, dan atas dawuhnya Abah Yai Ali, wis ngaji wae nanggone pondok pesantren. Soalnya apa? Banyak sekali pahala-pahala yang tidak mungkin kita kejar, tidak mungkin kita temukan, hanya bisa kita temukan ketika di bulan Ramadan. Dalam hadis lain Gusti Allah dawuh, wa qala Allah Ta'ala li Musa, Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Aku iki ngekei 2 cahaya kepada umatnya Muhammad. Tak kei 2 cahaya, tak kei 2 sinar, agar kaila yadhurruhum zulmatani. Umat Muhammad ini tak siapi 2 cahaya agar dia tidak terdampak 2 kegelapan. Faqala Musa alaihi salatu wassalam, man nurani ya Rabbi. Jadi umat Kanjeng Nabi niku dikei 2 cahaya. Nabi Musa takok, man nurani ya Rabbi, apa 2 nur itu ya Rabbi? Dawuh Gusti Allah, nurul Quran wa nuru Ramadan. Jadi sama ini dikei 2 cahaya dari Gusti Allah. Pertama cahayanya bulan Ramadan, kedua cahayanya Al-Quran. Nah aku dikei 3, Nur Hamidah soal yang terakhir. Tidak 2 cahaya. Kulo niki nggak oleh nurnya Ramadan, ya oleh nurnya Al-Quran. Yang terakhir nurnya Nur Hamidah lho. Tambah 3 niki. Terus Nabi Musa kita kok maneh, wa madzul matani. Lah terus apa do kegelapan iku ya Rabbi? Niki sing mengerikan. Zulmatul qabri wa zulmatun yaumal qiyamah. Petengi nangguni kuburan lan petengi kegelapan ketika terjadinya hari kiamat. Sopo kau sampai dina kiamat? Kemarin saja itu ketika terjadi kebakaran di Balongan Indramayu, itu orang sing belas gak tau eling Gusti Allah, orang mulai takbir Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Orang ku sak ndabel ki nek wis kepepet mesti eling Gusti Allah. Sampeyan takono ta? Lah sampean iki tidak tergolong itu, apa meneh? Nah, monggo Ramadan kita sambut dengan bahagia. Saya mau menceritakan sebuah kisah seorang laki-laki lam yusolli qattu, belas gak tau sholat. Niku wonten wong lanang nggih, wa hukiya anna rajulan ismu Muhammad. Niki ana wong jenenge Muhammad lam yusolli qattu,
belas gak tahu sholat duduk Guswati lho. Iki teng kitab niku wonten. Mungkin sampean cek teng kitab Duratun Nasihat. Wa huki ana rajulan lam yusolli qattu. Tapi ketika masuk bulan Ramadan yuzayyinu nafsahu. Waduh, bulan Ramadan nek maca wis. Maca klambine apik, gawe minyak wangi, wa yusolli ma fatahu. Jadi dia sholat dengan sholat dulu yang dia ditinggalkan. Ditakoni ambek koncone, "Lapa kok berubah ini?" "Iya rek, bulan Ramadan setahun pisan. Tak kondoki kabeh sholatku. Saya takzim menghormati pada bulan Ramadan karena ini adalah bulannya rahmat, bulannya maghfirah, bulan barokah." Dan dilalah tiang laki-laki tadi ini famata di tengah-tengah Ramadan meninggal. Akhirnya faruya fil manam, ada seorang ahli kasyaf, dia itu mimpi bertemu laki-laki tadi. "Ma fa'alallahu bika?" Cak, saman apa yang dilakukan Allah kepada sampean? Saman di sini gak tahu salah toh, tapi nek Ramadan tak jelek nang wakif. Dawuhnya laki-laki tadi itu, "Ghafarallahu li." Gusti Allah ku ngapurku kabeh dosaku. Lha mergane apa? Ya mergo aku menghormati bulan Ramadan. Atas anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, dosaku kabeh diampuni ambek Gusti Allah. Sehingga sampai membaca hadis yang menjelaskan masalah sholat tarawih 30 hari. Dua hadis itu Jawa sama maca dhewe aku gak pati apal. Cuma aku rada eling-eling didik. Iki sing paling utama adalah ketika malam pertama ganjarannya opo itu ada semuanya. Jadi mau gelem nglakoni puasa Ramadan, poso tok lho tanpa ada kegiatan ngaji, iku jaminan surga. Apalagi gelem menghadiri majlisul ilmi. Wa an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man hadhara majlisal ilmi min fi Ramadhana." Man hadhara majlisal ilmi fi Ramadhana, sapa wong sing gelem nekani majelis ilmu, melok ngaji nang Ustaz Rohimin, melok ngaji teng gone Gus Muhammad, melok ngaji teng Abah Ali Marzuki, melok ngaji teng Bunya Haji Aisyah. Niki kalih Kanjeng Nabi terusan hadis itu, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadah tasanatin. Saman budal mlaku nang dalem iki sak langkah iki diterus ibadah setahun. Dadi sampeyan budal aja langsung ngurus munyer-munyer sih. Ben rada adon. Lho nggih. Nek nang kita fikir ngoten kan. Wong budal Jumatan iku sunahe rada adon. Dadi sampeyan teko komplek C sampo mundi. Wis kamar sampean kamar gini. Yo mlaku mepet mrene. Mepet merono terus muter balik mrene meneh. Wis kok ular tangga ngono ben rada ado. Niku kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanati. Jadi nek ngono semakin banyak langkah sampai menuju ke tempat pengajian, nek ngono semakin akeh ganjaran sing sampeyan dapatkan. Tidak hanya berhenti di situ. Sing terusane iki sing medeni. Dawuh Rasulullah, "Wa kana ma'i tahtal 'arsy." Mau ditakoni mbek Ustaz Rohimin, kepengin bareng Kanjeng Nabi napa mboten? Lho, gak kepengin ta? Lha samane kepengin bareng Kanjeng Nabi ta Abu Jahal ngono. Kepengin bareng Kanjeng Nabi mboten? Kepengin. Lha iku Kanjeng Nabi wa kana ma'i tahtal 'arsy. Tak jambe aku nang nisore arsy. Gak kepanasan besok dina kiamat. Mergo apa? Barokah hadir ten majlisul ilmi. Mulanya pondok pesantren mengadakan kilatan, mengadakan posoan, dinasnya pengajian itu harus didukung penuh itu. Wis gak usah wedi-wedi menambah Mas Covid nanti niku. Wis ilang, saya yakin. Sampeyan gawe
ngaji gawe sibuk terus Al-Qur'an. Lah terusannya hadis iki waman dawama 'alal jama'ati. Iki. Waman dawama 'alal jamaah. Sapa wonge sing gelem nglanggengi salat jamaah di bulan Ramadan. A'tahullahu ta'ala Madinah ini fil jannah jika kota nanggone swarga. Jadi sampeyan dike kota nang swarga. Sampeyan sing saiki gak dadi bupati gak PTN, meneh dadi bupati dhewe nang swarga kok. Soale duwe kota dhewe, wis gak usah khawatir. Lah Madinah ini tumlau min ni'amillah. Madinah yang di situ dipenuhi dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane sekarang meskipun di pondok ini sudah akhir tahun, tapi kesempatan untuk kepingin pulang hilangkan dulu, karena kita ini satu melok dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di majlisul ilmi, nomor loro melok dawuh para yai, melok dawuh Abah Yai Ali Marzuki. Mau disampaikan ojo kesusu mulih dhisik mergo sampean jarene kepengin bareng Kanjeng Nabi ya iku kuncine. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah setelah sampai belajar di pondok pesantren, ada yang 9 tahun, ada yang 3 tahun. 3 tahun ini nek gurung selesai ya harum nek boyong iki. Mesine 3 tahun minimal 6 tahun. Tadi sudah dicontohkan 9 tahun. Ana sing lemu, ana sing kuru 9 tahun. Tak delok sing lemu iku saking ngrasane kira-kira. Sampai lali omahe. Ana sing kurus kakang tirakat itu. Ala kulli halin dalam kondisi apapun yang tamat 9 tahun. Tidak sedikit loh 9 tahun itu. Sangat panjang sekali. Tapi ini semua bisa kita lalui karena kita punya himmah, punya semangat. Arek lanang iku nek arek lanang arek pondok biasanya belajarnya itu tidak pakai semangat. Ketika masa usia itu sudah menua, wis tuwek maksudnya, itu biasanya semangat belajar berkurang. Aku dhisik mondok iku dari guruku waktu di Alfiyah, semangat ngapal Alfiyah ya. Nggih Pak. Semangat. Dijarine kancaku, "Gawe apa ngapal nek gak ikhlas?" Sekasa ngomong ikhlas sih, sementing ngapal. Ikhlas urusan buri. Nek kepingin bojayu enggak, Bang? Nggih Pak, kepingin. Kudu hafal Alfiyah. Sampai sekarang itu didhawuhkan guru saya 1 kali, saya hafal ila yaumil hadza. Insyaallah ila yaumil qiyamah saya masih hafal. Dawuh guru saya, kudu hafal Alfiyah, nek kepingin bojayu kudu hafal Alfiyah. Wa man yurid imra'atan jamila fasyartuha ayyafadul Alfiyah. Wah, siap lu. Jadi sapa wong nek wa man yurid imra'atan jamila fasyartu ayyafadul Alfiyah. Oh, nggih Pak, berarti nek kata Alfiyah kata wong wedok ayu tok. Ya alhamdulillah keturutan, berarti manjur temenan dawuh guru-guru. Niki dawuh guru guyon padahal ini. Tapi saya yakin dengan apa yang didhawuhkan guru saya, dan tidak mungkin guru itu akan delurungna atau menjebak seorang muridnya pada jalan yang dhalalah. Tidak mungkin, belum pernah terjadi. Nek guru sing temenan lho ya. Nek guru apal-apal ya akeh. Makanya mondok di pesantren itu perlu melihat siapa gurunya, siapa atasnya, sampai nasabnya seterus sampai sambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti Pondok Langitan ini sudah berusia berapa tahun, ratusan tahun. Buyut saya saja itu juga alumni Langitan. Buyut saya itu dulu juga alumni Langitan. Abai Mbah Yai Hasbullah itu, Mbah Wahab itu punya abah namanya Hasbullah, itu juga alumni Langitan. Mulane aku oleh Langitan tak gaduh-gaduh iya ya.
dhisik buyutku ora langitan, engko saya putun ya pas lah, iki barokah buyutku mondok nang langitan. Kira-kira ngoten. Iki jenenge barokah. Sehingga di pondok pesantren itu yang paling utama ketika kita sudah belajar bertahun-tahun, yang perlu kita pegangi satu adalah hakul yakin, memang di pondok pesantren itu adalah ada barokah. Yakin pirang-pirang kiai sing jadi dulu nang pondoknya biasa-biasa saja. Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu ketika mondok di Bangkalan, saya mendapatkan riwayat dari Yai Khudori. Saya mendengarkan sendiri waktu tahun 97 beliau menceritakan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim itu bisa hebat seperti itu bukan mergo mempeng. Mbah Hasyim itu kata beliau waktu menceritakan, Mbah Hasyim dulu itu pernah mondok di Bangkalan di Syekhuna Khalil. Lah Mbah Khalil itu tidak ngaji beberapa hari. Mbah Hasyim mikir, kenapa kok Yai gak ngaji berang-berang dino? Akhirnya beliau sowan, karena merupakan senior di pondok, Kiai kok gak ngaji? Sowan, wonten napa Kiai kok mboten ngaji? Iku santri dhisik. Ya saiki santri saya gak kok gak ngaji, alhamdulillah spray seminggu tambah sahuan nang saya. Mbah Hasyim ini ketika nggak ngaji, banyak kali nggak ngaji beberapa hari, beliau sowan dawuh, wonten napa Mbah Yai kok mboten ngaos? Anu Hasyim, ali-ali ini bunya iku lugu nang WC. Tanpa disuruh, langsung seketika itu Mbah Hasyim itu selulup nang jugelangan. Dhisik iku WC gak kok ngene iki rek. Saya kan sudah apik, kalau dulu itu jugelangan. Langsung selulup dicari ali-ali ini, ketemu, dicuci bersih, disampaikan kepada Mbah Khalil Bangkalan. Nah waktu menyampaikan ini kan ada rasa bangga atas pengorbanan santrinya terhadap gurunya. Mbah Khalil itu ndongone wakeh, didongakno dadi alim wis karu-karuan. Ya itulah kedekatan emosional yang dulu juga pernah dicontohkan oleh Abu Hurairah dan teman-temannya radhiyallahu anhum. Kedekatan emosional dengan gurunya, sehingga guru kan kadang-kadang santri kan didongak-dongakno. Wis sak dongakno kon panjang umur, netepi iman Islam. Kon sugih, anakmu nurut, ben di anak aja lali pondokno nang gone langitan ben nyambung. Itu bagian dari doa dari seorang guru. Nah, sehingga faktor X ini tidak pernah kita temukan kecuali di pondok pesantren. Malah nih anak di pondok pesantren itu insya Allah minimal satu kaki sudah melangkah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau dalam hadisnya kan banyak sekali sih hadis-hadis menjelaskan fadilahnya ilmu itu banyak sekali. Pak sampai tamatan wis tau ngapal alfiah sampean goleklah kitab-kitab. Nek nganggur maca kitab-kitab apa gawe cerita Mukasyafatul Qulub. Bene ku dikongkon pidato nang desane maca kitab Duratun Nasihin. Ora nek poso sing diwaca kitab Qurratul Uyun, Fathul Izhar langsung. Iki bacaan kelas berat iki. Iki nek santri gurung wayahe kok maca iki cepet wae. Paham ya? Ya sing diwaca iku ya Fathul Qorib, Fathul Wahab, ya kadang-kadang nek mlungan maca Fathul Izhar ngono. Ya wis selingan gak apa-apa. Barokah betul-betul ada. Betul-betul ada dan itu nyata hanya ada di pondok pesantren. Maka dari itu kepada anak-anak yang masih kelas tamatan ibtidaiyah atau sanawiyah, ndak usah ke susu boyong, lanjutkan pengabdian Anda dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya ilmu yang kita cari pada hari ini adalah sebagai sangu untuk menatap kehidupan yang sebenarnya. Ahli tasawuf itu kan dawuhno haqiqatul hayati ma ba'dal maut. Kehidupan yang sebenarnya bukan sekarang, tapi kehidupan sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian.
besok nek awake dhewe sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula sama sedaya niki diparingi panjang umur. Mimman tola umruhu wa hasun amaluh. Ij'alna mimman tola umruhu wa hasun amaluh. Dawa umure apik kelakuane. Netepi iman lan Islam. Bisa mengisi bulan Ramadan besok dengan kegiatan-kegiatan yang lebih maksimal daripada sebelum bulan Ramadan. Ayo sing semangat, karena ini adalah kesempatan kita untuk mengejar pahala-pahala yang dulu mungkin tidak akan kita bisa kejar. Ini hanya tingkatan ambiak sing iso nglakoni, tapi Gusti Allah ternyata kita diberi penghormatan, yaitu dengan melaksanakan puasa Ramadan. Nanti ngaji ini yo sing semangat, ojo ngantuk nggih. Nek ngaji sing semangat, konsentrasi, semangat. Bengi turune ojo bengi-bengi. Nek tak beras iku mboten nek santri ku bengi turu jam 1 jam 2. Jadi iku nek salat subuh ya salat subuh, tapi kadang sujud terakhir gak tangi. Diol akhir. Kula niki nek ngimami subuh niku kadang dilarang lu, arek kita tahiyat. Mari tahiyat kadang ya salam iku cek ngendas. Ya jeneng arek, tapi ala kulli halin saya tetap punya husnuzon kalau kehidupan di pondok pesantren ini insya Allah lebih baik dibandingkan kehidupan di luar. Ya cara ibaratnya sampai niki cara dalam ilmu tasawuf itu anggaplah andai kata kesalahan yang sampai lakukan itu mimbabi hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Pengen jelasin takon guru sampean pun wonten mawon yang saya kula sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabeh iso menghayati iso ngamalno. Sing paling penting malih muga-muga termasuk mimman tola umruhu wa hasuna amaluh, sing diparingi panjang umur apik ngamale bari mati husnul khotimah. Termasuk api-api wong sing panjang umur tapi amale sae. Soale elek-eleke menungso iku wong sing panjang umur tapi wasaa amalu. Umure dawa tapi amale elek. Langkung ilmu kula sahabat kabeh diparingi manfaat barokah lan yo niku saged tambah ilmune mustafidan kula yaumin ziyadatan. Napa tambah ilmune, tambah suwe mondoke, tambah pinter. Coba ono wong tambah suwe mondoke, tambah daplek. Kita harapkan tambah suwe mondoi, tambah ilmune. Allah hadiyah lan malih sing penting malih di bulan suci Ramadan mangke kita saged nglampahi kanthi sempurna maksimal bitaufikillah lan oleh taufik Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan saya Allah sakit kita ini ibadah
sae. Traweh jagem, posone traweh, ngajine sregep wae. Ala hadhihi dia wal kunyatin salihah min khairati dunya wal akhirah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalbana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam bila mihnatin wal imtihanin bihaqqi sayyidi walidatina wa ila khadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi min sultanik. Lakal hamdu wassana subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Faminka ridha la suhta ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi qadra la ilaha illallah wa aghnina wahfadna 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 wa wafina lima tawdhah wasrif anna su' wa tu'anil hasanain rayhana de khair an mansari ali wasabikram wasabikhil huda wa dhula wa adkhilal jannata darussalam ya hayyu qayyum ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna bab asy-syarri wa ta'sir wa takunu waliyyan tasiran anta maulana ya ni'mal mawla wa ni'man nasir aslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa al-absar wa diyaiha wa qudil arwahi wa lidal subya salim. Allahumma ya Allah infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa aulada aulatina wa dhurriyyatina wa talibatina ya Allah min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wasyarri wad dhair. Ya Allah barik lana fi auladina wa auladi auladina wa talibatina ya Allah wa fathum wa wafiqhum warzuqna birrahim ya fattah ya alim iftah qulubana wa quluba mutaharrifin. Ya Allah iftah qulubana wa quluba mutaharrifin warzuqna wa iyyahu fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatin warzuqna wa iyyahum al-'afwa wal-'afiyah was-sihhah was-salamah wal-ikhlas was-sabr was-istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma ij'alna ya Allah wa iyyahum mimman tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu fi lutfin wa 'afiyatin wa sihhatin wa salamatin minal bala wal waba wat ta'un wal amrad wal asqam wasyadaitan mihan wasil fitan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa waffiqna lisiyam wal qiyam. Ya Allah barik lana fi Sya'ban ya Allah wa balighna Ramadan ya Allah wa waffiqna ya Allah bisiyam wal qiyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab
Rabbana atina min ladunka Rabbana atina min ladunka Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina ya Allah min ladunka istiqamah min ladunka istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Amin. Muga sareng-sareng maca istighfar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.